Dengerin sampai habis karena ini penting banget guys. Arkadaşlar, merhaba. Sebelum mulai jangan lupa daftar di program mentor yang aku buat ya guys. 100% gratis, gak diambil biaya, linknya di kolom komentar. Jadi di video kali ini aku bakalan ngebahas kesalahan-kesalahan para pendaftar YTB nih. Video ini based on my experience yang aku udah nyoba daftar YTB semenjak tahun 2016 dan alhamdulillah dapat YTB itu tahun lalu ya, tahun 2020. Juga ini berdasarkan curhatan orang dalam YTB yang ngomong ke temanku ya guys. Buat kalian yang belum tahu YTB, sebenarnya aku udah pernah ngadain webinar tentang YTB dan ngebahas hal-hal yang jarang banget dikulik sama webinar-webinar lain yang bahas YTB. Nah tapi buat kalian yang belum sempat ikut webinar aku, nanti aku bakalan ngadain lagi guys. Jadi aku saranin kalian ikut program mentoring gratis aku ya. Karena di video kali ini aku cuma bakalan ngebahas kesalahan-kesalahan yang jarang disadarin sama pendaftar YTB. Oke, langsung aja kita masuk ke nomor 1. Yang pertama, terburu-buru dan tidak teliti dalam mengisi aplikasi. Nah guys, belakangan ini penyeleksian YTB itu makin kompetitif. Jadi kalian memang harus teliti banget dan jangan terburu-buru ya. Karena kuota penerimaan itu makin tahun itu makin dipangkas. Kalau dulu-dulu ya, mungkin yang terima dari Indonesia itu lebih dari 50 orang. Tapi bisa jadi tahun depan dan selanjutnya itu kurang dari 50 orang. Nah tapi kabar baiknya buat kalian yang mau daftar mandiri di Turki, makin besar kesempatannya karena kuota untuk orang asing itu dilebihin. Jadi kalian bisa kuliah mandiri dulu di sini, habis itu ngambil YTB deh kayak aku. Nah ada juga deh beasiswa-beasiswa lain yang khusus buat mahasiswa mandiri di Turki yang aku mention di buku ini guys. Buat kalian yang mau daftar mandiri juga sebenarnya nggak mesti pakai agen ya. Kalian bisa daftar semuanya sendiri guys. Aku sebenarnya nggak menyaranin ya kalian pakai agen karena takutnya layanan dari agen tersebut itu tidak memenuhi ekspektasi kalian sehingga nanti kalian jadi kecewa gitu ya. Lebih baik kita usaha sendiri, dapat pengalaman juga dan bisa jadi cerita buat teman-teman yang lain gitu. Kalau kalian mau daftar mandiri dan ikut ujian YOS, ujian YOS itu semacam ujian seleksi masuk kampus Turki. Kalian bisa daftar Istanbul YOS di website ini tanpa melalui agen-agen tertentu. Karena Istanbul YOS ini udah ngadain ujian YOS setiap tahunnya di Jakarta guys. Dan pastinya harganya jauh beda ketika kalian daftar sendiri dan daftar di agen ya. Jadi sebelum daftar agen, pikir 2 kali dulu guys. Kesalahan kedua, terlalu banyak upload sertifikat. Nah, ini juga salah satu hal yang masih banyak banget pendaftar YTB yang nggak sadar ya. Ingat guys, yang diinginkan penyeleksi YTB itu bukan banyaknya sertifikat yang kalian upload, tapi seberapa penting berkas itu bisa mendukung aplikasi kalian. Buang pemikiran semakin banyak sertifikat semakin baik. Karena tumpukan sertifikat yang kalian kasih ke panitia, kalau nggak ada relevansinya dengan pendaftaran yang kalian submit, itu bakalan jadi sampah dan nggak akan pernah dilihat sama mereka guys. Saranku lebih baik kalian upload 5 sertifikat atau piagam, tapi punya hubungan dengan aplikasi kalian gitu. Contoh misalnya aku daftar jurusan radio TV sinema, tapi aku malah upload sertifikat yang membahas tentang digital marketing, tentang cara berjualan di e-commerce. Mungkin itu baik buat diri kita, tapi gak sehat buat aplikasi kita guys. Kecuali memang ada relevansinya. Jadi bijaklah memilih berkas untuk diupload ya guys. Kesalahan ketiga, menulis letter of intent yang panjang dan tidak terarah. Elo itu adalah gerbang pertama dari aplikasi kita guys. Sebelum panitia lihat CV kita, sertifikat kita, background kita, panitia penyeleksi bakalan ngelihat letter of intent yang kita tulis dulu. Kalau menarik nih, mereka bakalan lihat lebih dalam tentang kita. Kalau misalnya letter of intent nggak menarik, ya udah di skip sama mereka. Nah, buat kalian yang mau ikut program bedah letter of intent, kalian bisa daftar program mentoring gratisku ya guys. Di sana aku dan teman-teman bakal ngadain sesi bedah letter of intent. BTW buat kalian yang penasaran sama letter of intentku, aku udah pernah spill LOI ku di video yang ini ya guys. Dan buat kalian yang masih bingung gimana caranya menulis letter of intent, harus mulai dari mana? Di buku ini, aku udah nulis tips ampuh menulis letter of intent. Bukunya juga murah banget kok, mulai dari 39.000 aja. Kalian udah mendapatkan pengalaman-pengalaman selama 4 tahun yang dirangkap dalam satu buku murah ini guys. Selain itu di buku ini aku juga membimbing kalian mulai dari menguatkan motivasi, minta izin dari orang tua, tips mencari jurusan yang tepat, sampai kalian tiba di negara tujuan guys. Dalam buku ini juga ada quotes dan table-table yang bisa kalian isi ya. Mau lihat isi bukunya? Linknya di kolom komentar ya guys. Oh BTW juga di buku ini ada tips khusus buat kalian yang mau daftar beasiswa atau daftar mandiri di Turki. Dan kali ini aku bakalan spill beberapa tips menulis letter of intent yang ada di buku ini ya guys. Ini yang pertama nih, menulis letter of intent dengan singkat dan padat. Karena yang nge-apply beasiswa itu bukan cuma kamu ya guys. Dan penyeleksi beasiswa pasti pusing banget kalau misalnya ngebaca letter of intent yang panjang dan gak jelas. Semakin pendek, semakin padat isinya, semakin bagus pula letter of intent kita guys. Tips yang kedua, jelaskan siapa diri kamu, apa kontribusi atau karya yang telah kamu buat selama ini guys. Pemberi beasiswa itu biasanya lebih memilih orang-orang yang sudah memiliki kontribusi, memiliki sebuah karya, atau melakukan satu hal yang bisa bermanfaat buat orang banyak gitu ya. Nah, kalau kalian belum punya itu semua gimana? Tenang aja, kalian bisa nemuin jawabannya di buku ini guys. Tips yang ketiga, pahami apa yang diinginkan pihak pemberi beasiswa. Pelajari visi misinya.
Kalau memang cocok, kalian bisa menyambungkan visi misi beasiswa itu dengan rencana kalian ke depan. Sebenarnya masih ada lagi tips menulis letter of intent di buku ini yang aku yakin bakalan berguna banget buat kalian yang mau daftar YTB ya guys. Jadi aku saranin kalian buat beli buku ini, apalagi buat kalian yang mau daftar S1 nih. Karena di buku ini ada banyak banget tips penting yang jarang di-share ya guys. Kesalahan keempat, asal memilih kampus dan jurusan tanpa mempertimbangkan kualitas kota dan kualitas univnya. Nah, dalam aplikasi YTB, kalian akan diberi hak memilih 12 jurusan di 12 kampus yang berbeda. Saranku jangan pilih kampus di kota-kota yang kecil ya. Emang sih biaya hidupnya lebih murah dan chance keterimanya tuh lebih besar. Tapi kalian bisa jadi nyesel waktu kalian sampai di Turki. Ini menurut testimoni teman-temanku yang kuliah di kota kecil ya guys. Kebanyakan mereka mau pindah ke kota yang lebih besar karena infrastruktur di kota besar itu lebih lengkap. Cara pemilihan kota dan kampus di Turki aku udah bahas step 5 di buku ini ya guys. Dan ada nama kota-kota besar di Turki yang aku rekomendasiin di buku ini. Saranku kalian terapin caraku yang udah aku spill di buku ini guys. Menurut pengalaman teman-temanku yang daftar YTB di tahun 2021 ini, pilihan kampus impian itu jangan ditaruh di urutan nomor 1. Karena chance buat keterimanya itu sedikit. Malah rata-rata mereka kepilih itu di pilihan nomor 2 ke bawah. Ini adalah saran dari mereka ya guys. Terserah kalian mau mengaplikasikan saran mereka, kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Tapi saranku, jangan terlalu berharap di satu pilihan ya. Karena kalau tiba-tiba gak dapet, sakitnya tuh nyesek banget guys. Yang kelima, salah fokus ke hal yang gak begitu penting. Sibuk ngurusin pendaftaran tuh harus pakai paspor atau pakai KTP. Sibuk memperbagus tanpa perbanyak sertifikat sampai terkesan memaksakan. Sibuk dengan surat rekomendasi buat S1 khususnya. Karena percuma aja ya surat rekomendasi bagus, tapi letter of intent-nya gak bagus. Yang harus menjadi prioritas di sini adalah letter of intent ya guys. Karena seperti yang aku bilang tadi, letter of intent itu adalah gerbang pertama aplikasi kita. Yang keenam, terlalu berharap dan percaya diri dapat beasiswa YTB. Aku pernah bilang di Instagram nih, orang-orang yang dapat YTB itu cuma orang-orang yang iseng-iseng doang dan sama sekali gak berharap dapat YTB. Maksud dari omonganku ini bukan berarti aku ingin menjatuhkan harapan kalian ya guys. Tapi aku minta kalian tetap rendah diri dan serahkan semuanya sama yang di atas guys. Gak usah dibawa pusing, gak usah dibawa stres. Jangan jadikan ini satu-satunya harapan kalian ya guys. Jangan pernah kalian menaruh harapan besar, ekspektasi berlebihan terhadap sesuatu. Karena kalau kalian keburu berharap dan ternyata hasilnya beda, kalian bakalan sakit hati banget dan justru jadi korban ekspektasi diri sendiri. Oke, sebelum aku tutup, aku pengen reminder lagi nih. Kalau penyeleksian beasiswa ini semakin kesini semakin sedikit dan makin kompetitif. Jadi kalian harus kerja keras karena yang menginginkan satu kursi YTB itu bukan cuma kamu, tapi ada ratusan ribu orang yang daftar dari seluruh dunia guys. Aku sendiri aja nyoba dari tahun 2016 dan baru dapat tahun 2020. Oke, semangat semua ya guys. Aku doain semoga kalian yang nyimak video ini sampai akhir, semoga kalian bisa lolos YTB tahun ini ya. Amin. Sampai ketemu di Turki. See you in the next video. And as always, Guru Shurus.